I just had to let you know you're Baiklah, di video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai advokasi dan komunikasi kebijakan dengan anggota kelompok yang bernama Desti Ani Hanifah, Nur Aini Dinda Aulia, dan Putri Agustin. Mari simak video materi ini baik-baik ya. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita simak terlebih dahulu. Apa sih latar belakang dari topik ini? Latar belakang dari materi ini adalah policy brief dan elevator pitch membantu menyampaikan pesan secara ringkas dan jelas. Media sosial dan visualisasi data memperluas jangkauan. Keberhasilan kebijakan bergantung pada data dan strategi komunikasi. Jadi, maksud dari latar belakang materi ini yaitu dalam perumusan kebijakan publik, data dan informasi menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan. Namun, data yang kuat saja tidak selalu cukup untuk mempengaruhi kebijakan, karena keputusan juga dipengaruhi oleh cara penyampaian informasi dan faktor psikologis. Oleh karena itu, advokasi kebijakan berperan untuk menyederhanakan informasi agar lebih mudah dipahami, misalnya melalui policy brief dan elevator pitch. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan visualisasi data juga menjadi strategi efektif untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada data, tetapi juga pada strategi komunikasi yang tepat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi pembahasan. Keterbatasan data dalam mempengaruhi pembuat keputusan kebijakan dan peran psikologi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. 1. Keterbatasan data dalam mempengaruhi pembuat keputusan kebijakan. Data memang penting untuk membuat kebijakan, tapi tidak selalu menentukan keputusan. Hal ini karena manusia dipengaruhi oleh bias dan emosi. Faktor psikologis seperti bias kognitif, yang dimana bias ini tidak hanya mempengaruhi proses pengambilan keputusan, tetapi juga berdampak pada kualitas keputusan tersebut. Selain itu, ada cara berpikir cepat, atau bisa juga kita sebut dengan heuristik, yang membantu mengambil keputusan, tetapi sering membuat kesalahan. Akibatnya, pembuat kebijakan bisa mengabaikan data yang sebenarnya. Jadi, data saja tidaklah cukup, karena keputusan juga dipengaruhi oleh cara berpikir dan perilaku manusia, yang mana rentan terhadap proses pengambilan keputusan yang tidak secara rasional. Hal ini juga menunjukkan kecenderungan mengasumsikan respon masyarakat terhadap secara linear terhadap data, padahal perilaku dipengaruhi bias kognitif dan juga heuristik, sehingga kebijakan berbasis bukti sering gagal tanpa pertimbangan perilaku. Kedua, peran psikologi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Psikologi kebijakan ini didefinisikan sebagai pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi, ekonomi perilaku, dan ilmu kebijakan untuk memahami bagaimana individu memproses informasi dan merespons intervensi pemerintah. Psikologi memainkan peran penting dalam membantu mengurangi kesalahan dalam memutuskan. Misalnya, efek framing yang membuat cara penyampaian informasi bisa mempengaruhi keputusan seseorang. Teknik seperti nudging digunakan untuk mendorong orang berperilaku baik tanpa memaksa, misalnya dengan mengatur urutan pilihan di formulir agar mereka lebih mudah memahami aturan. Dalam psikologi manajemen, proses pengambilan keputusan yang efektif dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam memahami serta mengelola faktor psikologis individu dan kelompok. Aspek seperti motivasi, kepribadian, komunikasi, konflik, dan dinamika kelompok
memainkan peran penting dalam menentukan kualitas keputusan yang diambil. Psikologi manajemen membantu dalam proses pengambilan keputusan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, dengan memahami bagaimanakah emosi dan motivasi karyawan dalam mempengaruhi jalannya berpikir. Seorang manajer dapat mengantisipasi kecenderungan respon emosional dalam situasi tekanan ataupun konflik dan memilih strategi pengambilan keputusan yang lebih efektif. Misalnya, kecerdasan emosional pemimpin dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan karena pemimpin mampu mengatur emosinya sendiri serta memahami kondisi emosional timnya, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan responsif terhadap situasi organisasi. Lalu yang kedua, psikologi manajemen juga membantu mengenali bias kognitif dan pola berpikir tidak rasional yang sering muncul dalam pengambilan keputusan. Bias seperti kecenderungan memilih informasi yang menguatkan keyakinan pada awalnya atau ketergantungan pada perasaan saja bisa membuat keputusan menjadi kurang optimal. Dengan pendekatan psikologis, pemimpin dapat menyusun strategi untuk mengurangi dampak bias ini melalui pelatihan, refleksi, dan peningkatan kesadaran diri dalam proses pengambilan keputusan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu cara merangkum puluhan halaman riset menjadi policy brief 3 halaman yang efektif bagi eksekutif. Policy brief merupakan dokumen singkat yang berisi hasil penelitian untuk membantu pembuat kebijakan memahami dan menerapkan solusi tertentu. Menurut International Energy Agency tahun 2024, Policy Brief merupakan dokumen singkat yang menyajikan hasil penelitian beserta rekomendasi kebijakan kepada audiens non-akademik, khususnya para pengambil keputusan. Dokumen ini berisi informasi penting yang dapat membantu pembuat kebijakan memahami suatu permasalahan serta menentukan tindakan yang perlu diambil untuk mengatasinya. Oleh karena itu, bentuk media ini berfungsi sebagai pendorong untuk bertindak. Berdasarkan regulasi LAN, ada beberapa acuan dalam membuat policy brief, yaitu pertama, fokus pada masalah kebijakan, yang kedua, ada tujuan yang jelas, yang ketiga, menunjukkan fakta-fakta yang mendukung tujuan tersebut, yang keempat, menyampaikan argumen dengan cara narasi, yang kelima, hasil policy brief berupa rekomendasi atau panduan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan atau pembaca. Yang terakhir, policy brief biasanya ditulis dalam 2-4 halaman, maksimal 8 halaman. Dengan demikian, ketika seseorang telah menerapkan langkah-langkah tersebut, maka akan lebih mudah dalam merangkum puluhan halaman riset menjadi lebih singkat, padat, dan jelas. Baik, materi selanjutnya yaitu elevator pitch dalam komunikasi kebijakan yang ringkas dan menohok dapat mempengaruhi pembuat keputusan dalam waktu singkat. Yang pertama yaitu pentingnya elevator pitch dalam komunikasi kebijakan. Elevator pitch adalah cara menyampaikan promosi yang persuasif secara cepat agar membangkitkan minat terhadap suatu ide atau produk. Ini merupakan keterampilan sosial yang sangat penting karena memiliki potensi untuk membuat peluang kerja, kolaborasi, maupun investasi. Namun, mengembangkan dan menguasai keterampilan tersebut dianggap sangat menantang karena elevator pitch membutuhkan seseorang untuk menyampaikan ide dalam waktu yang sangat singkat. Pitch dibagi menjadi 1 dari 3 kategori, yaitu pertama, membangun hubungan dengan audiens untuk menciptakan nilai bersama. Yang kedua, mendorong kerjasama dengan mengajak audiens untuk bertindak. Dan yang ketiga, menciptakan kesadaran melalui pendidikan dan penyampaian informasi. Lalu yang kedua yaitu unsur-unsur elevator pitch kebijakan yang efektif. Nah, unsur yang pertama yaitu kait atau the hook, berperan sebagai bagian strategis yang membuka tayangan agar audiens tertarik sejak 5 detik pertama. Kalimat pembuka ini harus mampu memicu rasa ingin tahu atau urgensi emosional melalui fakta yang memicu. Lalu yang B, identifikasi masalah. Ini
menjelaskan perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Masalah itu perlu ditangani segera agar dampaknya tidak semakin besar lagi. Lanjut yang C, solusi kebijakan. Solusi harus diberikan dengan cara yang mudah dimengerti agar para pendengar dapat memahami cara kerjanya tanpa harus membaca dokumen yang rumit. Seseorang harus memberikan solusi yang masuk akal dan menghemat waktu di tengah berbagai kendala terbatasnya sumber daya. Lalu yang D yaitu nilai dan dampak. Unsur ini menjelaskan hasil positif atau manfaat yang akan dirasakan jika kebijakan tersebut diimplementasikan. Menjelaskan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat serta pemerintah. Dalam hal ini, audiens diyakinkan bahwa keberhasilan kebijakan ini akan menjadi pencapaian penting bagi semua pihak yang terlibat. Lalu yang terakhir yaitu ajakan bertindak. Ajakan bertindak ini adalah langkah penting untuk mengubah percakapan singkat menjadi proses kerja yang nyata. Jadi kesimpulannya, elevator pitch kebijakan yang baik adalah kombinasi antara kepentingan data dan solusi yang mudah diterapkan, disampaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Inti dari strategi ini bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun jaringan komunikasi. Lalu yang ketiga yaitu langkah-langkah merancang elevator pitch kebijakan. Langkah-langkah dalam merancang elevator pitch ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu membuat pendahuluan. Pada tahap pendahuluan, hal yang penting adalah bagaimana kita membuka penyampaian dengan singkat dan jelas. Dalam elevator pitch, kita tidak perlu memberikan penjelasan yang terlalu panjang, tetapi cukup menyampaikan inti agar audiens langsung memahami siapa kita dan apa yang ingin disampaikan. Selain itu, penting juga untuk menyesuaikan cara penyampaian presentasi dengan audiens yang dituju. Yang B, mengidentifikasi masalah. Kita perlu mengidentifikasi masalah yang ingin diangkat. Penyampaian masalah harus jelas dan langsung pada inti agar audiens dapat memahami urgensi dari isu tersebut. Lalu yang C, usulkan solusi. Nah, setelah menemukan masalah, diperlukan suatu ide agar bisa mengatasi masalah tersebut. Yang D, jelaskan keunggulan ide Anda. Nah, maksud dari ini yaitu penting untuk menjelaskan keunggulan dari ide yang ditawarkan. Sampaikan mengapa solusi tersebut lebih efektif atau lebih baik dibandingkan alternatif lainnya. Penjelasan ini perlu disampaikan secara singkat, namun tetap meyakinkan agar audiens percaya dan tertarik dengan ide yang diajukan. Lalu yang terakhir, susun ulang kalimat. Nah, susun kembali penyampaian agar lebih rapi dan mudah dipahami. Pastikan pesan yang disampaikan sudah jelas dan siap untuk dipresentasikan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan visualisasi data di media sosial, TikTok atau Reels dalam kampanye. Penggunaan visualisasi data di media sosial menjadi salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan kampanye kebijakan kepada masyarakat secara luas. Platform seperti video pendek, TikTok, dan Instagram Reels memungkinkan penyampaian informasi dilakukan secara cepat, menarik, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Berikut ini kami akan memaparkan cara memanfaatkan visualisasi data di media sosial dalam kampanye kebijakan. A. Menyederhanakan informasi kebijakan. Penyajian yang bersifat sederhana ini membantu masyarakat memahami inti dari informasi dengan lebih cepat dan mengurangi kesulitan dalam membaca data yang rumit. B. Menggunakan desain visual yang menarik. Desain visual yang baik contohnya seperti penggunaan warna, ilustrasi, dan tipografi yang jelas dapat meningkatkan daya tarik informasi di media sosial. Penelitian tentang komunikasi visual digital menunjukkan bahwa elemen desain seperti warna dan ilustrasi berperan penting dalam menarik perhatian audiens. C. Menggabungkan data dengan cerita atau dengan istilah bisa disebut dengan storytelling. Data akan lebih mudah dipahami apabila dikombinasikan dengan cerita yang berkaitan dengan kondisi nyata di masyarakat.
Storytelling membantu menjelaskan konteks dari data yang disampaikan sehingga audiens dapat memahami hubungan antara masalah yang terjadi dan juga kebijakan yang akan diusulkan. D. Menggunakan platform media sosial yang tepat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media sosial banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan informasi, kritik, maupun opini terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menjadikan media sosial sebagai ruang komunikasi yang efektif untuk menyampaikan kampanye kebijakan kepada masyarakat secara luas. E. Mendorong partisipasi publik. Dalam kampanye kebijakan yang disampaikan melalui media sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk diskusi publik dengan memberikan ruang bagi audiens untuk memberikan komentar, membagikan informasi, ataupun berdiskusi. Pesan kebijakan dapat menyebar lebih luas dan juga meningkatkan kesadaran pada masyarakat terhadap isu kebijakan. Ya, bagaimana sih cara membangun koordinasi antar pemangku kepentingan dalam advokasi kebijakan agar terhindar dari konflik kepentingan? Koordinasi antar pihak yang terlibat adalah dasar penting untuk berhasil dalam mendorong kebijakan yang diinginkan. Tanpa kerjasama yang baik, usaha yang bagus bisa gagal karena munculnya kesalahpahaman. Tujuan yang lebih besar seperti mengubah aturan membutuhkan partisipasi dari semua pihak sebagai satu tim dari awal hingga akhir. Berikut adalah beberapa cara untuk membangun koordinasi antar pemangku kepentingan dalam advokasi kebijakan agar terhindar dari konflik kepentingan. Yang pertama, komunikasi yang teratur. Komunikasi yang teratur merupakan kunci utama agar semua pihak yang terlibat tetap selaras dan advokasi terhadap kebijakan tetap berjalan lancar tanpa terhenti di tengah jalan. Tanpa pembicaraan biasa, bisa muncul kesalahpahaman yang menyebabkan konflik atau kegagalan proyek. Dengan mengadakan rapat mingguan untuk membahas kemajuan atau progres kerja serta masalah yang dihadapi, menggunakan grup WhatsApp untuk mengirim informasi secara cepat atau platform seperti Google Drive untuk menyimpan tugas. Yang kedua, mengelola konflik. Mengelola konflik adalah cara yang baik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di dalam tim advokasi agar tidak terjadi perang dingin. Jadi, kalau tidak dikelola dengan baik, hal-hal kecil seperti perbedaan gaya kerja atau saling bersaing untuk peran bisa membuat energi cepat habis sia-sia. Proyek terhenti, bahkan reputasi jadi rusak. Padahal tujuan utama advokasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang total, mulai dari awal hingga akhir. Yang ketiga, monitoring bersama. Dengan memastikan semua pihak bisa melihat kemajuan advokasi secara jujur dan bersama-sama, agar tidak ada yang merasa diabaikan atau dicurigai. Seperti papan skor yang terlihat oleh semua orang di dalam tim sepak bola. Sehingga memperkuat kerjasama dan mempercepat proses memperbaiki setiap masalah yang muncul. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan materi kali ini yaitu data penting dalam kebijakan, tetapi keputusan juga dipengaruhi faktor psikologis. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif seperti policy brief, elevator pitch, dan pemanfaatan media digital agar informasi mudah dipahami dan tepat sasaran. I just had to let you know you're